Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Asyati, mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, Angkatan 2018. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang COVID-19 dan rapid test. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, sedang mengalami pandemi global, yaitu pandemi COVID-19. Salah satu upaya untuk menghentikan penyebaran COVID-19 adalah dengan dilakukannya rapid test. Sekedar informasi, jadi COVID-19 ini awalnya muncul akhir tahun 2019 di Wuhan, tepatnya pada tanggal 3 Desember 2019, dengan kasus pertama itu kasus pneumonia di Wuhan dengan gejalanya seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, WHO menyatakan bahwa ada virus baru yang menjadi penyebab kasus pneumonia tersebut. Secara resmi, pada tanggal 7 Februari 2020, WHO secara resmi memberi nama virus baru tersebut sebagai SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, dan nama penyakitnya adalah Coronavirus Disease atau disingkat COVID-19. Sampai saat ini, pertanggal 4 Mei 2020, jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh dunia adalah sekitar 3,5 juta lebih dan telah berdampak pada 212 negara di seluruh dunia. Jadi, rapid test ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh banyak negara termasuk di Indonesia untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Jadi rapid test ini adalah metode screening awal yang mendeteksi antibodi, yaitu antibodi IgM dan IgG atau imunoglobulin M dengan imunoglobulin G yang diproduksi oleh tubuh. Jadi apabila ada antibodi dalam tubuh ini, berarti sedang ada virus yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya itu virus corona. Jadi dengan kata lain, apabila antibodi ini aktif, maka dalam tubuh seseorang tersebut terdeteksi adanya virus corona. Jadi rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau penyaringan, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa apakah seseorang terinfeksi virus corona. Jadi, tes yang dapat memastikan seseorang itu terkena virus atau terinfeksi virus corona hanyalah dengan tes PCR atau tes polymerase chain reaction dengan menggunakan swab tenggorokan. Jadi tes rapid test ini hanya sekedar langkah awal atau langkah preventif untuk memisahkan antara orang yang terindikasi mungkin terkena COVID-19 dengan orang-orang yang sehat, sehingga dapat dilakukan pencegahan langkah selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kriteria orang yang akan di rapid test. Jadi tidak semua orang bisa melakukan rapid test. Jadi hanya dianjurkan atau dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Yang pertama itu orang dalam pengawasan atau ODP yang memiliki demam kurang lebih dari atau sama dengan 38 derajat atau gejala gangguan seperti sistem pernapasan, pilek, batuk, dan sesak napas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua itu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP dan kemungkinan atau pasien yang positif dengan COVID-19. Kemudian yang ketiga itu masyarakat dengan resiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Yang keempat yaitu masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang pasar. Terus selanjutnya adalah alat dan bahan rapid test. Jadi alat dan bahan rapid test ini terdiri dari satu set alat rapid test yang isinya itu ada kapas alkohol, pipet, jarum lancet sekali pakai, strip, larutan penyangga, kemudian bahannya itu pasti sampel darah dari orang yang akan diperiksa. Dianjurkan untuk orang yang akan memeriksa menggunakan APD lengkap seperti masker N95 atau masker bedah, baju hazmat atau baju al-kafar, kemudian sarung tangan steril, pelindung wajah, pelindung mata, dan bila perlu menggunakan sepatu anti air.
Lalu bagaimana cara penggunaan dari alat rapid test ini? Yang pertama, pilih jari yang akan diperiksa atau diambil sampel darahnya. Kemudian dibersihkan, misalnya jari tengah, dibersihkan jari tengahnya menggunakan kapas alkohol, kemudian tusuk jari yang tadi menggunakan jarum lanjut sekali pakai. Kemudian tekan sampai darahnya keluar. Darah yang pertama kali keluar itu diusap dulu, dilap dulu dengan kapas alkohol tadi. Kemudian ambil sampel darah yang kedua keluar menggunakan pipet sampai agak banyak. Kemudian teteskan pada plat strip rapid test. Ada plat strip itu, diteteskan darahnya. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan penyangga sampai benar-benar menyatu. Kemudian tunggu sekitar 15-20 menit untuk mendapatkan hasilnya. Jadi hasilnya itu akan tampak seperti ini. Ada beberapa kriteria yang menunjukkan itu positif atau negatif, seperti gambar di samping. Selanjutnya itu analisis dari hasil rapid test. Jadi hasil rapid test ini akan diketahui sekitar 15-20 menit setelah diperiksa tadi, tergantung dari merek rapid test yang digunakan. Jadi hasilnya itu akan tampak pada strip seperti yang sebelumnya. Gambar sebelumnya ada berupa garis-garis. Apabila hasil rapid test positif, orang tersebut dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila perlu, dilakukan tes PCR. Jadi, walaupun hasil rapid test positif, bukan berarti orang tersebut positif corona, karena rapid test ini hanya mengidentifikasi adanya antibodi tertentu yang mengindikasikan jika antibodi tersebut aktif berarti ada virus yang menyerang tubuh. Bisa saja virus corona atau virus yang lain. Jadi apabila diperlukan dilakukan tes PCR untuk langkah selanjutnya. Namun dengan adanya rapid test ini maka dapat dipisahkan antara orang yang berisiko COVID-19 dan orang yang sehat agar memutuskan penyebaran virus. Sekian penjelasan saya mengenai COVID-19 dan rapid test. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.